Salah satu jenis hukum yang erat kaitannya dengan politik serta ekonomi adalah hukum persaingan usaha. Sejak lama diperdebatkan seberapa jauh negara, dalam hal ini adalah pemerintah, dapat ikut campur tangan secara politis. Dan kemudian politik itu dituangkan menjadi produk hukum untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ada pandangan yang ingin agar negara secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Negara-negara yang menganut perekonomian sosialis termasuk dalam kategori ini. Ada pula pandangan yang ingin agar negara menghindarkan diri untuk campur tangan dalam perekonomian. Ekonomi diserahkan kepada kekuatan pasar. Negara-negara liberal pada hakikatnya mengikuti cara pandang ini. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan ekstrem dari kedua kelompok tersebut hampir tidak lagi dikenal. Ada kompromi yang terjadi. Di satu sisi, negara tetap menjaga agar perekonomian berlangsung mengikuti gerakan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Tapi di sisi lain, negara pun di mana perlu ikut campur tangan juga mengintervensi pasar. Hukum persaingan usaha pada hakikatnya menginginkan negara ikut mengatur kekuatan di dalam pasar. Tetapi juga tidak boleh sampai mendikte pasar sampai sekecil-kecilnya. Negara ingin agar pelaku usaha bisa bersaing secara sehat. Dalam persaing usaha yang sehat, pelaku-pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dengan jujur, tidak melawan hukum dan tidak menghambat persaingan usaha. Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di sini ada kata-kata praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Misalnya, ada satu pelaku usaha yang mendominasi pasar, katakan sampai menguasai mayoritas pasaran produk tertentu. Akibatnya tentu bisa diduga ia bisa menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang secara semaunya, dan konsumen tidak memiliki pilihan lain kecuali terpaksa menerimanya dengan harga dan kualitas barang yang ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Kita membayangkan kondisi pasar seperti ini sebagai seller's market, pasar yang dikuasai oleh penjual. Tentu saja hal seperti ini tidak ideal, karena konsumen atau pembeli dalam hal ini adalah raja. Jadi kondisi pasar yang ideal harusnya buyer's market, yaitu pasar yang ramah terhadap konsumen atau dalam hal ini pembeli. Dapat pula terjadi pelaku usaha itu menurunkan harga barangnya, sehingga secara signifikan berbeda dengan produk saingannya. Sekilas hal ini menguntungkan konsumen, karena konsumen dapat membeli barang itu dengan harga lebih murah. Namun apabila penurunan harga ini dilakukan secara tidak wajar, yakni misalnya dengan banting harga atau sengaja menjual rugi, maka motif seperti ini tidak bisa dibenarkan di dalam hukum persaingan usaha. Motif perbuatan ini adalah untuk mematikan usaha pesaing, dan ini adalah satu contoh dari persaingan tidak sehat. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tugas ini menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya. Diharapkan dengan demikian, pelaku usaha besar, menengah, dan kecil dapat sama-sama eksis dan mengambil manfaat dari perekonomian. Hukum persaingan usaha mencantumkan sejumlah larangan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Larangan ini dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, ada larangan-larangan berupa perjanjian,
Dan kedua, ada larangan-larangan berupa perbuatan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 disebutkan ada 10 perjanjian yang dilarang, yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan luar negeri. Serta ada 4 kegiatan yang dilarang, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Mungkin karena keterbatasan waktu tidak dapat kita bahas 14 perjanjian kegiatan dilarang ini. Tapi pada sesi berikutnya kita akan menyinggung tentang beberapa contoh dari perjanjian dan kegiatan yang dilarang tersebut. Ada satu contoh konkret yang menarik untuk diketengahkan sebagai wujud dari kasus-kasus persaingan usaha. Misalnya di masyarakat kita melihat ada cukup banyak perusahaan waralaba yang beroperasi menjual barang-barang yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat yang kita kenal dengan toko retail. Di beberapa tempat toko-toko retail yang dianggap membahayakan pasar tradisional tidak diizinkan beroperasi oleh pemerintah daerah setempat. Apabila para pemirsa misalnya datang ke Sumatera Barat, di sana tidak ditemukan adanya perusahaan-perusahaan waralaba yang menjual produk retail mereka secara besar-besaran dan melakukan ekspansi terhadap pasar-pasar tradisional. Namun di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, kita dengan gampang menjumpai cukup banyak toko-toko retail yang menjual barang-barangnya langsung kepada konsumen. Ada beberapa indikasi yang dianggap membahayakan pasar tradisional sehingga persaingan usaha yang sehat menjadi tidak dapat diwujudkan. Misalnya penurunan omset yang cukup besar pada pasar-pasar tradisional dengan kehadiran toko-toko retail ini. Bisa juga terjadi banyak toko-toko yang tutup kemudian, dan adanya tawaran-tawaran waralaba yang demikian menggiurkan, sehingga akhirnya dalam radius yang tidak terlalu jauh kita bisa menjumpai begitu banyak toko-toko retail yang beroperasi secara bersamaan. Hal seperti ini dianggap membahayakan persaingan usaha yang sehat, yang mengakibatkan usaha-usaha tingkat menengah dan kecil itu menjadi tidak dapat bersaing secara baik. Mereka kekurangan modal, mereka tidak dapat mempunyai akses dari supplier atau pemasok, dan akhirnya konsumen hanya mempunyai satu pilihan, yaitu berbelanja di toko-toko retail seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menyediakan beberapa macam mekanisme untuk dapat mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat ini. Lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang disingkat dengan KPPU. Lembaga ini didirikan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Artinya di dalam undang-undang itu terdapat mekanisme yang mengatur bagaimana lembaga ini bekerja. Lembaga ini juga bisa mengeluarkan peraturan-peraturan sendiri yang disebut dengan self-regulation. Pada dasarnya ada 2 mekanisme untuk bisa melaporkan kegiatan-kegiatan atau adanya perjanjian-perjanjian yang mengancam persaingan usaha yang sehat. Pertama, mekanisme pelaporan. Di sini masyarakat mengajukan pelaporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Laporan ini diajukan secara tertulis kepada KPPU. Atau bisa juga ada mekanisme yang dilakukan secara internal oleh KPPU ini berupa pemantauan terhadap kondisi pasar. Lembaga ini akan
mencoba melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berbagai macam laporan yang masuk atau hasil dari pemantauan yang mereka lakukan. Apabila pemeriksaan pendahuluan ini dianggap memenuhi ketentuan-ketentuan yang membahayakan persaingan usaha yang sehat, mereka dapat menindaklanjutinya menjadi pemeriksaan lanjutan. Nah, nanti akan ada pemanggilan-pemanggilan terhadap para pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut dengan saksi-saksi dan sebagainya. Nah, hasilnya nanti akan sampai kepada putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apabila putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini dianggap tidak memuaskan, maka pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Pengajuan keberatan ini kemudian akan diputuskan dalam waktu yang cukup singkat oleh pengadilan negeri untuk kemudian dikeluarkan menjadi sebuah keputusan yang masih dapat diajukan lagi kasasi. Nah, putusan dari Mahkamah Agung sebagai putusan kasasi nantinya akan mengikat menjadi putusan akhir yang tidak dapat lagi diajukan upaya hukum lain. Apa yang akan menjadi tantangan bagi kita dengan hadirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kita berharap bahwa undang-undang ini dapat memberi nuansa baru, iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia, sehingga pasar tidak lagi dikuasai oleh satu atau sekelompok orang yang kemudian membuat pasar menjadi tidak sehat, konsumen merasa dirugikan karena tidak punya pilihan terhadap berbagai produk yang berkualitas. Saya pikir dengan hadirnya undang-undang ini patut disambut dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengisi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi, sebagaimana kasus-kasus yang muncul dan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan.